Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya, entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin, siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya? Mau? Kalau mau maju sini, taruh di situ emasnya. Ayo, lisaiha radiyah. Bu, punya tabungan nggak? Hah? Ada tabungan, ada? Sekali-sekali nolin, bukan buat bayar orang, tapi buat ngasih Allah. Hajar di depan, kemudian jalan kepada Allah. Itu luar biasa itu. Ini masal ke Istiqlal, cincin nggak dipakai. Ntar ditanyain si Ustadz, ntar gue disuruh sedekah. Pelit amat sih lo jadi orang. Wah, ini parah banget yang lagi viral nih guys. Bapak dan anak sama aja. Yusuf Mansur bungkam saat diklarifikasi soal dugaan modus penipuan Wirda Mansur. Ini salah satu ustadz yang udah gue boykot. Nah ini tuh ustadz yang udah gue boykot. Nah ini dia awalnya ya, nggak heran juga, dia kan belajar dari bapaknya. Sakit ya, gila harta, gila validasi, semua digilakan dia. Bermula dari tweet ini, surat terbuka buat saudari Wirda Mansur, tolong dibayar hutangnya kak. Maaf saya viralkan karena kamu diingetin personal kagak digubris. Sorry keliling dunia bisa, iPhone 16 bisa, bayar utang nggak bisa. Nah jadi korbannya udah sekitar 90.000 orang. Jadi si Wirda Mansur ini bikin grup atau membership itu. Jadi kalau kalian mau masuk ke grup itu, kalian bayar 100.000. Dan sekarang dia total dari membershipnya itu sampai 90.000 orang. Kalau dikalikan ya itu kurang lebih sekitar 9M. Nah itu bisnis orang-orang yang selalu memanfaatkan agama. Nih kalian follow lah akun ini biar kita berantas orang-orang yang bisnis agama. Satu-satu gue bakal bongkar semua. Kalian tinggal cancel, kalian tinggal boykot orang-orang yang memanfaatkan agama dan dunia. Sanksi sosial kan sudah sering saya katakan mas. Ketika ada suatu perbuatan yang salah, kemudian diingatkan, mereka masih tetap masih tetap mereka melakukan, kemudian sampai kemudian itu dilakukan terus-menerus, tentu masyarakat akan tahu, ya, publik tahu, kemudian sanksi sosial dari masyarakat itu pasti ya memboikot. Setidak-tidaknya diacuhkan lah gitu. Betul. Tapi kalau orang itu punya usaha, punya macam-macam, misalnya punya usaha, punya lembaga pendidikan atau apa, tentu akan diboikot orang. Iya. Ya kita ketawa aja gitu. Tapi siapapun yang mungkin masih mempunyai akal sehat, ya, mereka tidak lagi terbuai lah ya omongan-omongan isu seperti itu Pak ya. Dan juga ini misalkan dari salah satu influencer TikTok ya bernama Ali Hamzah ya, ini dirinya juga sudah menyatakan dirinya itu memboikot Yusuf Mansur ya, ataupun sama anaknya Wirda Mansur ya. Ini setelah ramai kasus belakangan karena Wirda Mansur ini diduga menipu para membernya ya sebanyak 90.000 member kalau tidak salah Pak ya. 90 ya? Iya 90 member, satu orang itu 100.000 ya, kalau dikalikan kan 9M ya, 9M ya. Ternyata setelah itu nggak ada tindak lanjutnya kan. Betul. Artinya uangnya sudah keluar tapi tidak ada tindak lanjutnya. Memang kalau dihitung perorangan sedikit mas, 100.000 tetapi ketika itu dikalikan dengan member itu 90.000 ya, kalau 90.000 kalau 90.000 member, iya betul ya kan lumayan 9 miliar mas, sekali dapat 9 miliar. Iya, baik. Nah ini video dari Ali Hamzah ya teman-teman ya, influencer TikTok yang menyatakan dirinya itu memboikot Yusuf Mansur gitu ya.
Wah, ini parah banget yang lagi viral nih guys. Bapak dan anak sama aja. Yusuf Mansur bungkam saat diklarifikasi soal dugaan modus penipuan Wirda Mansur. Ini salah satu ustadz yang udah gue boykot. Nah, ini dia awalnya ya. Nggak heran juga, dia kan belajar dari bapaknya. Sakit ya, gila harta, gila validasi, semua digilakan dia. Bermula dari tweet ini, surat terbuka buat saudari Wirda Mansur, tolong dibayar hutangnya kak. Maaf saya viralkan karena kamu diingetin personal kagak digubris. Story keliling dunia bisa, iPhone 16 bisa, bayar utang nggak bisa. Nah, jadi korbannya udah sekitar 90.000 orang. Jadi si Wirda Mansur ini bikin grup atau membership gitu. Jadi kalau kalian mau masuk ke grup itu, kalian bayar 100.000. Dan sekarang ya total dari membershipnya itu sampai 90.000 orang. Kalau dikalikan ya itu kurang lebih sekitar 9M. Nah itu bisnis orang-orang yang selalu memanfaatkan agama. Nih kalian follow lah akun ini biar kita berantas orang-orang yang bisnis agama. Satu-satu gue bakal bongkar semua. Kalian tinggal cancel, kalian tinggal boykot orang-orang yang memanfaatkan agama demi duniawi. Ini artinya selain Pak Zaini atau kita atau para investor ya yang menyatakan menyerukan boykot Yusuf Mansur dan juga usaha-usahanya, ternyata ada orang lain juga influencer yang mempunyai banyak penggemar juga menyatakan boykot Yusuf Mansur ya. Artinya ya semakin banyak orang yang sadar Pak ya. Iya. Sanksi sosial kan sudah sering saya katakan Mas. Yeah. Ketika ada suatu perbuatan yang salah kemudian diingatkan, mereka masih tetap masih tetap mereka melakukan, kemudian sampai kemudian itu dilakukan terus-menerus, tentu masyarakat akan tahu ya, publik tahu, kemudian sanksi sosial dari masyarakat itu pasti ya memboikot. Yeah. Setidak-tidaknya diacuhkan lah gitu. Betul, betul. Tapi kalau orang itu punya usaha, punya macam-macam, misalnya punya usaha, punya lembaga pendidikan atau apa, tentu akan diboikot orang. Iya. Saya aja kalau di mall misalnya ada kita jalan-jalan nih, ya kan, Mas Haji coba jalan-jalan ke mall tuh biasanya ada lazis di sana Mas. Iya. Yang itu, saya tanya kok Mas, walaupun uangnya receh, ini harus disetorkan siapa nih gitu. Iya. Saya terus terang aja saya tanya, ini harus disetorkan Darul Quran enggak gitu. Betul. Kalau ini di sana seperak pun saya nggak akan mau dah. Iya. Tapi kalau tempat lain ya masih ada uang berapa ya saya kasih. Iya. Ya kalau sifatnya sudah berafiliasi sama Darul Quran saya nggak mau, seperak pun ada nggak mau. Iya. Tapi kalau masih tempat lain, Pak ini untuk keperluan ini saya masih mau. Iya. Tapi memang lebih tepatnya itu ketika kita mempunyai kelebihan rezeki, kita ingin bersedekah atau kita berinfak atau berwakaf itu kepada orang yang jelas-jelas membutuhkan. Iya. Ya kan? Misalnya orang nggak bisa bayar sekolah misalnya, lalu kita tahu ya udah bayarin aja diem-diem gitu. Iya, gitu ya. Nah terus kemudian kita punya ini biar bermanfaat, misalnya misalnya kita punya pekarangan tanah dan seterusnya biar bermanfaat, serahkan saja kepada lembaga yang memang bisa kita percaya bahwa itu lembaga bukan untuk kepentingan pribadi dari pengurusnya tapi untuk kepentingan umat. Betul. Iya. Ya, yang paling gampang kan kita ini banyak misalnya Pak Ogah ya Pak Mas. Yeah. Kalau di jalan-jalan misalnya banyak Pak Ogah, jelas mereka jadi ogah tuh pasti mereka nggak punya penghasilan tetap. Kalau mereka punya penghasilan tetap dan mereka ada pekerjaan kan mereka pasti nggak mau nih. Yeah. Saya mending saya kasih ke situ Mas. Ya kan kalau Pak Ogah uang 10.000 kan bisa dipisah menjadi 5 Mas, kita untuk sedekah 2.000. Syukur-syukur bisa 10.000, 5.000, 100.000 kan Mas. Betul ya. Jadi meringankan beban mereka kan gitu. Jadi sudah jelas ya alokasi atau alurnya kemana gitu ya. Dan jelas mereka ketika kita kasih 2.000 aja mereka sudah mendoakan kita kayak apa gitu Mas. Apalagi kita kasih 10.000, apalagi 50.000, 100 mereka mendoakan semoga sehat ya Pak Haji, semoga sehat, semoga panjang umur, semoga berkah dan seterusnya. Iya, betul gitu, ya. Mas. Daripada mungkin 100.000 untuk ikut gabung di member Wirda Mansur yang nggak jelas, yang ternyata nggak jelas juga kan penggunaannya, digunakan untuk apa? Ya, bisa dan jadi, untuk flexing juga. Bisa jadi mengaruh ke kantong pribadinya juga, atau mungkin menyetorkan uang 150.000 yang katanya buat beli pesawat, nyatanya juga pesawatnya nggak terbang-terbang juga, nggak ada wujudnya begitu kan?
Nah, lebih baik ya kita beli bautnya aja enggak kan, repot juga. Beli roda pesawatnya aja enggak, jangankan pesawat, roda pesawatnya aja nggak pernah kita lihat. Ya mungkin semakin banyak orang yang sadar atau mungkin semakin banyak yang orang menggunakan akal sehatnya ya mereka jelas menyatakan diri memboikot seperti Mas Ali Hamzah itu, dan juga mungkin ada beberapa ya pengikut Yusuf Mansur yang masih loyal ya, mungkin hanya di Instagram saja Pak ya. Karena kalau ada komen-komen negatif langsung dihapus kalau di Instagram, tapi kalau di TikTok mau bikin video apa aja Yusuf Mansur pasti komentarnya negatif begitu ya. Bahkan ada itu namanya sanksi sosialnya berjalan. Iya. Nah, kalau sanksi sosial sudah berjalan terhadap diri seseorang itu, tentu kalau yang masih normal, masih waras, tentu mereka akan memperbaiki diri. Iya. Kan? Menjadi bahan introspeksi lah. Iya. Bahkan ada para tiktoker yang kritik dengan cara memparodikan bagaimana mereka berperan sebagai sosok jamaah yang dimintai emas, perhiasan atau tabungan oleh Yusuf Mansur begitu. Saya tadi sepintas ngelihat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan recehan, kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Ada yang bawa emas di sini? Mana? Mana coba ibu-ibu yang bawa emas mana? Siapa yang belum pergi haji? Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya, entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin, siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya? Mau? Kalau mau maju sini, taruh di situ emasnya. Ayo, lisaiha radiyah. Bu, punya tabungan nggak? Hah? Ada tabungan, ada? Sekali-sekali nolin. Bukan buat bayar orang, tapi buat ngasih Allah. Hajar di depan, kemudian jalan kepada Allah. Itu luar biasa itu. Ini masal ke Istiqlal, cincin nggak dipakai. Ntar ditanyain si Ustadz, ntar gue disuruh sedekah. Pelit amat sih lo jadi orang. Apakah ini dinamakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, gengs? Karena kemarin itu bapaknya sempat kena kasus kan, Bapak Yusuf Mansur. Nah, kali ini anaknya kena kasus, geng. Nama anaknya adalah Wirda Mansur. Dia ini lagi kena kasus di mana dia itu lagi ditagih sama komunitas member bisnisnya karena komunitasnya itu hiatus 2 tahun nggak ada kabar, gengs. Nama komunitasnya adalah Milenial Anti Bokeh. Jadi tuh kalau kamu pengen join membernya, nah itu kamu harus berbayar Rp100.000 untuk masuk ke grup di Telegram, geng. Dan sekarang membernya itu udah ada 90.000 member tapi ditelantarkan. 100.000 dikali 90.000 member berarti sama dengan 9 miliar rupiah. Jadi tuh bisnisnya adalah seperti affiliate Shopee ataupun TikTok, gengs. Dimana kamu itu nge-share link, terus misalnya teman kamu beli dari link kamu itu, ya kamu dapat komisi setiap bulannya. Tapi instead of linknya itu dari Shopee ataupun TikTok, ini tuh linknya dari websitenya si Milenial Anti Bokeh. Jualannya ada banyak ya, ada dari skincare, kacang-kacangan, dan sebagainya. Tapi sekarang selain grupnya itu udah nggak aktif, dan websitenya sekarang udah nggak bisa diakses, gengs. Jadi aku sempet lah DM si Nanat ini, orang yang bikin thread inilah di Twitter. Nah, aku tanya sama dia, ini sebenarnya kasusnya seperti apa sih? Intinya mah mereka member ini kesel banget kenapa dulu tuh berisik banget untuk ngajak orang ikut batch Milenial Anti Bokeh, tapi sekarang hilang tanpa jejak. Videonya si Wirda ini dulunya juga tulisannya adalah Presiden MAB, tapi sekarang udah hilang, gengs. Nah, setelah kasus ini viral di Twitter, si Wirda ini terpantau Instagramnya itu komentarnya dibatasi. Nggak cuma Instagramnya doang, TikToknya juga dibatasi, gengs. Sebenarnya kalau nggak salah ya dibuka aja nggak sih komentarnya, terus melakukan klarifikasi. Bayangin aja duit member 9 miliar rupiah itu hilang tanpa kejelasan. Ya siapa yang nggak marah di mana mereka itu pengen mencari uang malah jadinya buntung, geng. Ya kita tunggu aja klarifikasi dari si Wirda Mansur, apakah emang sebenarnya dia itu nggak salah atau sebenarnya emang itu kesalahan dia.